Nggak harus punya komputer sendiri, pinjem nggak apa-apa. Yang penting, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi saya Cako. Di channel ini, saya akan berbagi kisah perjalanan saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini di Universitas Terbuka atau UT. Supaya bisa terus mengikuti perjalanan kuliah saya di sini, silakan subscribe dulu channel ini. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang tuton semester 5 pada program studi Sistem Informasi. Mungkin kalian sedang mencari tahu semester 5 di SI belajar apa aja sih? Tonton video ini sampai selesai ya. Semoga dengan menyimaknya, kalian bisa lebih siap menghadapi semester 5. Yuk langsung aja kita bahas. Ini dia perolehan nilai tuton saya di semester 5. Alhamdulillah, nilainya lumayan baik. Dan ada satu mata kuliah yang mendapatkan nilai 100. Saya telah membuat video yang membahas tentang cara mendapatkan nilai tuton 100. Silakan klik linknya di atas ini. By the way, untuk yang paling atas, reading, itu adalah mata kuliah yang mengulang dari semester sebelumnya. Jadi, kita tidak bahas di sini. Oh iya, mulai tahun ini ada yang baru di Prodi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah berpraktek yang mengharuskan adanya tatap muka lewat layar. Nah, di semester 5 ini, mata kuliah berprakteknya adalah pemrograman berbasis desktop. Pada mata kuliah berpraktek, mekanisme, sesi, tugas, dan penilaiannya berbeda dengan mata kuliah biasa. Saya akan membahasnya pada video selanjutnya, atau silakan klik linknya di atas ini. Pada jurusan Sistem Informasi, kita akan belajar bagaimana cara membangun teknologi informasi untuk tujuan bisnis secara terintegrasi. Sehingga di sini yang kita pelajari tidak 100% IT, tapi juga tentang proses bisnisnya. Saya sudah membuat video lengkap tentang review dari semester 1 sampai semester 4. Kalau kalian belum nonton videonya, silakan klik linknya di atas ini. Oke, kita akan langsung aja review mata kuliah di Prodi SI pada semester 5. Pemrograman berbasis desktop, analisis dan perancangan sistem, rekayasa perangkat lunak, serta dasar infrastruktur TI adalah mata kuliah IT. Manajemen resiko dan audit sistem informasi, komunikasi bisnis dan teknis, serta sistem mendukung keputusan adalah mata kuliah yang lebih ke arah proses bisnis. Pada komunikasi bisnis dan teknis, kita belajar tentang bagaimana prinsip ilmu komunikasi dapat diterapkan ke dalam aspek bisnis dan aspek teknis, sehingga bisa menjembatani keduanya dengan baik. Pada sistem pendukung keputusan, kita belajar bagaimana memodelkan pengambilan keputusan secara logis dan kuantitatif. Model yang baik ini kemudian diimplementasikan ke dalam suatu sistem informasi sehingga mampu membantu pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Oh iya, mata kuliah sistem pendukung keputusan ini adalah mata kuliah pilihan. Saya sudah membahasnya dalam video tersendiri. Silahkan klik linknya di atas ini. Pada manajemen risiko dan audit sistem informasi, kita belajar tentang bagaimana cara memeriksa, memastikan, dan mengendalikan suatu sistem informasi dalam organisasi agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya dan terhindar dari resiko yang mengancam.
Pada dasar infrastruktur TI, kita belajar tentang komponen sumber daya IT secara menyeluruh sehingga bisa lebih memahami platform dan penyedia yang saling mendukung satu sama lain pada suatu sistem informasi. Pada rekayasa perangkat lunak, kita belajar tentang dokumentasi pembuatan suatu aplikasi perangkat lunak sehingga mudah dikembangkan di kemudian hari, dapat diandalkan, dapat dipakai dengan baik oleh pengguna, serta codingnya efisien. Di sini kita akan membuat salah satunya data flow diagram yang menjadi dokumen penghubung antara tim perancang sistem dengan tim eksekutor teknis alias programmer. Pada analisis dan perancangan sistem, kita belajar bagaimana merancang sistem perangkat lunak yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Hampir mirip dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, namun di sini fokusnya adalah hubungan eksternal antara tim perancang sistem dengan customer. Pada pemrograman berbasis desktop, kita akan praktek membuat program sederhana dengan konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa pemrograman Java. Selain ketersediaan komputer yang penting, mahasiswa juga harus mempersiapkan diri dengan banyak belajar sendiri dan praktek coding dengan menggunakan Java, terutama OOP, sebelum perkuliahannya dimulai. Pengalaman pribadi, saya dan beberapa teman seangkatan membentuk kelompok kecil untuk belajar coding bareng. Hasilnya, alhamdulillah, ketika perkuliahan dimulai, kita sudah familiar dengan cara pakai Java, khususnya OOP. Kalau kalian ingin tahu bagaimana suasana belajar coding bareng, kalian bisa lihat videonya pada link di atas ini. Oh iya, Java ini programnya lumayan berat ya. Jadi butuh spek komputer yang agak lumayan. Tidak semua komputer bisa menjalankan program untuk coding Java. Pastikan kalian mempersiapkannya sebelum perkuliahannya dimulai. Nggak harus punya komputer sendiri, pinjem nggak apa-apa. Yang penting, komputernya bisa dipakai pada saat-saat yang kalian butuhkan. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan? Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar. Kesimpulannya menurut saya, semester 5 ini bebannya sama beratnya dengan semester 4. Dari segi jumlah mata kuliahnya, semester ini ada 7 mata kuliah, sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih ekstra. Saya sangat menyarankan kalian untuk mencicil belajar sejak jauh-jauh hari sebelum perkuliahannya dimulai. Dari segi teknologinya, pada semester ini, kita akan bertemu lagi dengan Java, terutama OOP. Tidak akan cukup kita belajar hanya membaca buku, melainkan kita harus banyak-banyak praktek dan berlatih coding secara langsung. Saya akan bagikan terus kisah perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan lulus secara live. Tolong bantu sebarkan juga informasi ini sehingga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Caipo pamit. Dah.